Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid dari SMA N 11 Kota Bekasi sebagai salah satu calon duta hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2024. Di sini, saya akan membahas mengenai hukum dan hak asasi manusia. Pertama, kita berkenalan dulu dengan hukum. Apa itu hukum? Menurut KBBI, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selain itu, menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Selain itu, hukum juga dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa itu hukum tertulis? Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara dan bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Hukum tertulis juga dapat dibagi menjadi dua bentuk kembali, yaitu hukum terkodifikasi dan hukum tidak terkodifikasi. Apa maksudnya? Kodifikasi sendiri adalah proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasikan hukum cabang yang terpisah ke dalam kode yang teratur. Contohnya adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, hukum yang tidak terkodifikasi, contohnya adalah peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang digunakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari dan tidak tercantum atau tertulis dalam perundang-undangan apapun. Contohnya adalah hukum kebiasaan atau hukum adat. Mengapa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Hukum tertulis menawarkan kepastian hukum dan keadilan yang merata. Namun, hukum tidak tertulis memberikan fleksibilitas. Dia bersifat lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan lebih dekat kepada budaya suatu masyarakat, sehingga lebih mudah untuk diterima dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Maka dari itu, hukum tertulis dan tidak tertulis saling melengkapi dan sama-sama penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa fungsi hukum? Secara singkat, fungsi hukum adalah sebagai pengendali kehidupan sosial, penyelesai sengketa, dan penjamin stabilitas. Selain itu, hukum juga mengatur tingkah laku manusia dengan membentuk suatu norma dan sanksi. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat melalui memakai helm atau sabuk pengaman, tidak menggunakan gadget selama berkendara, memakai seragam sesuai pada harinya, tidak mengganggu ketertiban di sekolah, ikut serta menjaga keamanan lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, kita berkenalan dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia menurut John Locke adalah kehidupan, kemerdekaan, dan harta milik yang dimiliki oleh manusia secara alami pada saat kelahirannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Secara singkat, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan dan akan dimiliki hingga akhir hayat, serta wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Apa saja hak asasi manusia yang diakui secara universal? Hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan terakhir, hak untuk tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Namun, dalam penerapannya, tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di sejarah Indonesia. Beberapa contoh, salah satunya peristiwa tahun 1965 sampai 1966, di mana orang-orang yang dituduh terlibat oleh PKI sewenang-wenangnya ditangkap, disiksa, atau ditahan tanpa proses oleh pemerintah dan massa sekitar. Selanjutnya adalah peristiwa Petrus atau penembakan misterius, di mana peristiwa ini atau penembakan ini menarget orang-orang yang dianggap mengganggu
keamanan masyarakat. Biasanya, targetnya adalah orang-orang yang bertato. Selanjutnya adalah kerusuhan Mei 1998, di mana etnis Tionghoa pada kerusuhan ini secara sengaja ditarget dan diteror oleh massa demonstran. Tokoh-tokoh mereka dijarah dan keluarga-keluarga mereka banyak yang kehilangan nyawanya akibat dari perbuatan tidak bertanggung jawab dari para demonstran. Karena ini, penegakan hukum yang adil dan transparan harus dilakukan. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum harus adil dan transparan, artinya hukum harus ditegakkan tanpa pengistimewaan dan secara terbuka. Dengan ini, masyarakat dapat menyaksikan jalannya proses hukum dan bisa mendapat pertanggungjawaban dari orang-orang berwenang. Peran individu sendiri dalam penegakan HAM banyak contohnya. Dan dengan menjalankan peran individu ini dalam menegakkan HAM, kita dapat mencegah pelanggaran HAM di masa yang akan mendatang. Beberapa peran yang kita dapat lakukan dalam menegakkan HAM adalah menghargai dan menghormati hak orang lain, tidak merendahkan atau mengistimewakan suatu kelompok atau individu, belajar dan mengajarkan tentang HAM ke masyarakat luas, melaporkan pelanggaran HAM kepada pihak yang berwajib, dan terakhir, memastikan bahwa semua orang sudah atau akan terpenuhi haknya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.